إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا عباد الله يقول ربنا جل جلاله في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih. Takutlah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya rasa takut kepadanya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan jangan sekali-kali kalian mati kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Tunduk terhadap aturan-aturannya. Dan dalam keadaan meninggalkan larangan-larangannya. Wa qala ta'ala, dan Allah Jalla wa'ala juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah engkau kepada Allah, wa qulu qawlan sadida, dan ucapkan olehmu ucapan yang lurus, yang benar, ucapan yang tidak menyalahkan orang yang benar atau membenarkan orang yang salah. Wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Dan barang siapa yang selalu taat kepada Allah dan Rasulnya, bagaimanapun kondisi dunianya, faqad faza fawzan 'azima, sesungguhnya dialah orang yang paling sukses di dunia ini, yang telah memperoleh kesuksesan yang sangat besar. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayuhan nas ibadallah, sidang salat Jumat yang saya muliakan rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Ada sesuatu yang pasti menimpa dan mendatangi setiap kita. Dan dengan mengingat sesuatu ini, maka akan terlahirkan berbagai kebaikan dan akan mencegah kita dari berbagai kejelekan. Namun amat disayangkan, tiada manusia yang mengingat tentangnya kecuali segelintir kecil. Hanya mereka yang mau memprioritaskan akhirat di atas dunia, yaitu kematian. Ibadallah, kematian adalah sesuatu yang pasti, selalu menghantui, dan datangnya tidak pernah dapat diprediksi. Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, di dalam surat An-Nisa, Aynama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin musyayyadah. Dimanapun kalian berada, kematian akan mendatangi engkau. Walau kuntum fi burujin musyayyadah. Walaupun engkau sedang bersembunyi di dalam benteng yang terkokoh di muka bumi ini. Jamaah sekalian, boleh saja kita memiliki baju anti peluru, HP anti sadap, rumah anti petir, mobil anti bom, atau bahkan mungkin di antara kita ada yang kebal hukum di dunia ini. Tetapi jamaah sekalian, siapapun Anda, sehebat apapun Anda di dunia ini, sekalipun Anda orang nomor 1 di dunia ini, tidak ada yang bisa kebal kematian. Tidak ada yang bisa lari dari yang namanya kematian. Meskipun dia seorang pasukan militer terelit, terkejam, dan terkuat di atas permukaan bumi sekalipun. Karena Sang Pencipta kehidupan dan kematian telah berfirman, Aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujin musyayyadah.
Dimanapun kalian bersembunyi, maka kematian akan menjemputmu sekalipun engkau sedang bersembunyi di dalam benteng-benteng terkokoh, terkuat di dunia ini. Namrud, seorang raja yang cukup bengis, kejam, membakar hidup-hidup siapa saja yang tidak mau menuhannya. Bahkan pernah mencoba untuk memperkosa istri Nabi Allah Ibrahim, Sarah. Tetapi Allah Jalla wa'ala bekukan tangannya setiap kali ia ingin menyentuh Nabi Allah Sarah. Dia dibiarkan oleh Allah. Allah istidraj dia. Menjabat sebagai raja yang kejam dan bengis selama 400 tahun. Allah istidraj dia. 400 tahun Allah biarkan dia hidup sebagai raja yang membakar siapa saja yang tidak mau menuhankannya. Membunuh seenaknya. Kemudian Allah Jalla wa'ala perlihatkan kelemahannya dan kekuasaan Allah Jalla wa'ala atas alam semesta ini. Allah biarkan seekor lalat masuk melalui hidungnya dan menembus otaknya. Dan seekor lalat tersebut Allah biarkan bergerak dan berputar-putar di dalam otaknya selama 400 tahun juga. Sehingga disebutkan orang yang paling sayang kepada Namrud di saat itu adalah orang yang setiap kali bertemu dengan Namrud mau menendang atau memukulkan kepalanya. Dengan harapan itu lalat bisa keluar dari otaknya. Bahkan disebutkan sebagian mereka berkumpul. Kemudian menumpukkan tangan-tangan mereka. Lantas mereka memukulkan kepala mereka. Kepala raja mereka yang bengis dan kejam selama ini. Dengan harapan itu lalat bisa keluar dari kepalanya. Fir'aun. Allah perdaya dia dengan kekuasaan. Manusia terpower di dunia ini. Saking luasnya kerajaan dia. Bahkan saking kuatnya fisik dia. Bayangkan jamaah, Fir'aun seumur hidupnya disebutkan tidak pernah jatuh sakit. Kejam dan kuatnya orang di masa sekarang pasti pernah merasakan pilek, demam, bahkan sakit gigi pun dia tidak bisa lari darinya. Fir'aun tidak pernah sakit jamaah. Dan juga diberikan fisik yang sangat kuat. Sehingga dengan kekuasaan dan kekuatan fisiknya serta pasukannya yang begitu kuat dan banyak, dia mengatakan, Ana Rabbukumul A'la. Aku adalah Tuhan Maha Tinggi di dunia ini. Dan saking sombongnya dia, maka dia berkata kepada menteri Haman, Ya Haman ibni li sarhan la'alli ablughul asbab. Asbab as-samawati fa'attali'a ila ilahi Musa wa inni la'adhunnuhu kadhiba. Wahai Haman, tolong engkau buatkan untukku paranik. Tangga. Aku ingin naik ke langit, ingin menjumpai Tuhannya si Musa. Yang mengatakan ada Tuhan selain diriku. Dan berada di atas langit. Aku ingin naik ke langit, ingin berjumpa dengan Tuhannya Musa. Wa inni la'adhunnuhu kadhiba. Aku menganggap Musa ini adalah seorang yang dusta. Allah biarkan dia. Allah undur-undur azabnya untuk Fir'aun. Allah perdaya dia. Yang disebut dengan istidraj. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Kami akan perdayakan sebagian mereka dengan kekuasaan, dengan harta yang dia miliki. Itu istidraj. Kami undur-undur azab kami kepadanya. Semakin bermaksiat, semakin sehat, semakin bagus karirnya, dan semakin banyak hartanya. Kemudian ketika kami mengambilnya, dia tidak sempat lari dan tidak sempat bertobat. Di dalam sebuah hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, Innallaha la yumli lidh-dhalim fa idza akhadhahu lam yuflit
Sesungguhnya Allah Jalla wa'ala mengundur-undur azabnya kepada para pelaku kezaliman. Ini mungkin jawaban dari Nabi kita untuk setiap dari kita yang pernah bertanya, kenapa setiap orang yang melakukan kezaliman jahat itu panjang umurnya? Atau bahkan mungkin jarang jatuh sakit. Ini jawaban dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Innallaha la yumli lidh-dhalim. Allah akan mengundur adabnya kepada para pelaku kezaliman. Fa idza akhadhahu lam yuflithu. Begitu Allah mengambilnya, maka dia tidak sempat bertaubat kepada Allah. Tidak sempat minta maaf kepada Allah. Sebagaimana Fir'aun jemaah. Allah ambil dan dia sedang memamerkan kekuasaannya. Dengan pasukannya yang terkuat di dunia saat itu. Dia masuk ke dalam Laut Merah yang sudah terbelah. Ingin mengejar Musa dan kaum muslimin dan membantai mereka. Dia menganggap Musa dan Bani Israel yang lemah saja mampu masuk ke dalam laut yang sudah terbelah tersebut. Kenapa aku dan bala tentaraku tidak bisa? Dia lupa bahwa Musa dan kaum muslimin masuk ke dalam laut yang sudah terbelah saat itu karena perintah Allah. Begitu dia masuk, Allah pun menutup kembali itu laut yang sudah terbelah. Rupanya jamaah yang dimuliakan Allah, Fir'aun yang selama ini ingkar, yang mengatakan Rabbukumul A'la, kejam, bengis, dan seakan tidak ada yang dia takuti. Rupanya dia menangis, merengek-rengek, dan Allah juga yang dia panggil. Allah sebutkan di dalam surat Yunus, falamma adrakahul gharaq qala amin. Ketika Fir'aun sudah tenggelam, maka Allah pun dia panggil, ya Allah, aku beriman. Demikian juga jamaah dimuliakan Allah. Tidak ada yang berani dengan kematian. Sebagian orang sebelum naik pesawat terlihat petantang petenteng dan seakan-akan tiada yang dia takuti. Allah pun dia tantang mungkin. Kalau kita lihat gaya sebagian orang seolah-olah malaikat maut akan sami'na wa ata'na 86 kepada dia. Begitu naik pesawat baru turbulen jemaah. Sudah membeku tubuhnya. Sudah kaku dia. Seakan-akan darah yang di tubuhnya sudah tidak mengalir, ketakutan dia. Itu baru turbulen jemaah. Baru corona yang Allah ciptakan. Makhluk yang sangat kecil. Geger seluruh dunia. Berantakan seluruh dunia. Sehingga suara bersin saat itu seakan suara rudal yang jatuh ke bumi. Maka Allah Jalla wa'ala ingatkan kita. Aynama takunu yudrikumul maut. Dimanapun kalian bersembunyi, kematian akan menjemput kalian. Jamaah yang dimuliakan Allah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di hadapan orang-orang yang sudah dijamin masuk surga. Orang-orang yang sangat jauh dari maksiat kepada Allah. Di hadapan mereka Nabi bersabda, "Aktsiru dzikra hazimil lazzat," yakni al-maut. Fa innahu lam yadhkurhu ahadun fi dhayqin min al-'aish illa wassa'ahu Allah 'alaihi. Jamaah ini dimuliakan Allah. Nabi mengatakan, wahai para sahabatku, perbanyaklah mengingat pemutus seluruh kelezatan, yaitu kematian. Karena tidaklah seseorang mengingat kematian dan dia berada di dalam kesempitan, kecuali kematian akan memperluaskan keadaannya. Jamaah sekalian, pernahkah kita bertanya ketika mendengar hadis ini, emangnya siapa sih di hadapan Nabi saat itu ketika Nabi berkata, perbanyaklah mengingat kematian pemutus seluruh kelezatan? Apakah di hadapan Nabi saat itu adalah para pembunuh? Apakah di hadapan Nabi saat itu para koruptor? Apakah di depan Nabi saat itu ahli jangkrik? Apakah di hadapan Nabi saat itu adalah orang-orang yang menjadikan tersangka menjadi korban, mengkorbankan yang tersangka? Apakah di hadapan Nabi saat itu penzina, peminum khamar, pemain judi, pelaku KDRT? Bukan. Di hadapan Nabi saat itu Abu Bakar jamaah, Umar, Utsman, Ali.
Orang-orang yang sudah dijamin masuk surga. Dan nama mereka sudah dibebaskan dari neraka kepada mereka. Nabi berkata demikian. Padahal aktivitas mereka sehari-hari, sholat 5 waktunya di belakang Nabi. Kalau perang, komandannya Nabi. Berangkat haji dan umrah, pembimbingnya Nabi. Pengisi ceramah adalah Nabi. Hidup mereka pun di tengah-tengah padang pasir yang terhempit oleh 2 gunung batu. Tidak ada diskotik di masa itu. Tidak ada tempat prostitusi yang dilindungi. Tidak ada tempat-tempat maksiat seperti yang ada di zaman kita ini atau di Jabodetabek saat ini. Kepada mereka Nabi mengatakan, perbanyaklah kalian mengingat pemutus seluruh kelezatan, yaitu kematian. Kalau kepada mereka Nabi berkata demikian, kira-kira seandainya Nabi hidup nih di tengah-tengah kita dan hidupnya di Indonesia lagi, kira-kira apa yang akan Nabi katakan kepada kita? Jamaah yang dimuliakan Allah, pernah seorang sahabat bertanya kepada Rasulullah, "Ya Nabi Allah, man akiyun nas? Akiyasun nas?" Wahai Rasulullah, siapakah manusia yang paling cerdas? Nabi pun menjawab, "Aktsaruhum dzikran lil maut." Manusia yang paling cerdas adalah mereka yang paling banyak mengingat kematian. Paling banyak melakukan persiapan untuk kematian sebelum kematian itu datang. Seorang ulama dahulu yang bernama Daqqaq pernah mengatakan, "Man aktsara dzikral maut ukrima bi thalatha." Orang yang banyak mengingat kematian, Allah akan muliakan dia dengan 3 hal. Camkan ijamah muklan Allah. 3 perkara berikut ini adalah pertanda Allah telah memuliakan kita. Yang pertama, dia akan segera bertaubat. Yang kedua, dia akan semangat beribadah. Yang ketiga, dia akan diberikan sifat qanaah, merasa cukup dengan pemberian Allah walaupun terlihat sedikit. Makanya jamaah dimuliakan Allah, tidaklah seseorang tidak mengingat kematian kecuali dia malas beribadah, menunda-nunda taubatnya, dan tidak pernah merasa cukup dengan pemberian Allah walaupun sudah banyak. Jamaah dimuliakan Allah, semoga Allah Jalla wa'ala tidak mewafatkan kita kecuali dalam keadaan dia telah mengampuni dosa-dosa kita. Semoga Allah Jalla wa'ala tidak mewafatkan kita kecuali dalam keadaan husnul khatimah. Dan jamaah dimuliakan Allah, sekali lagi izinkan khatib mengingatkan dirinya sendiri dan jamaah sekalian, semua kita saat ini sedang ngantri menuju kematian. Semua kita sudah memiliki nomor antrian untuk dicabut nyawanya oleh malaikat maut. Namun yang sangat mengerikan, kita tidak mengetahui berapa nomor antrian kita. Bisa jadi khutbah Jumat belum selesai, sudah ada di antara kita yang dicabut nyawanya oleh malaikat maut. Semua kita sedang ngantri mati. Sambil nunggu malaikat maut datang mencabut nyawa kita, kita sholat 5 waktu. Sambil nunggu malaikat maut datang mencabut nyawa kita, kita memperbanyak kebaikan dan meninggalkan kejelekan. Kita melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk bangsa, negara, masyarakat, dan agama kita. Sekali lagi jamaah, kita semua sedang nunggu mati dan sedang ngantri untuk dicabut nyawanya oleh malaikat maut. Aku liqauli hadza wa astaghfirullah wa atubu ilaihi fastaghfiruhu wa atubu ilaihi innahu huwa tawwabul ghafur. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Fa ya ibadallah yaqulu rabbuna jalla jalaluhu fi kitabihil karim. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma aslih lana wulata umurina warzuqhum bitanatan salihatan tu'inuhum 'alal birri wat taqwa wa 'ala ma fihi salahul ibadi wal bilad. Allahumma ansurul muslimin wal muslimat fi Falastin wa fi kulli makan. Allahumma ansurhum 'ala a'daihim a'daika a'daid din.